Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Alamsyah. Di sini saya akan menjelaskan tugas metodologi penelitian saya, yaitu tentang pemodelan termal dan pengelolaan suhu yang efisien pada mesin listrik arus kuat. Next. Ya, pendahuluan dan latar belakang. Pada mesin listrik arus kuat digunakan di banyak industri seperti transportasi, manufaktur. Mesin ini sering menghasilkan panas berlebih saat beroperasi, yang bisa membuat mesin menjadi tidak efisien dan cepat rusak. Untuk itu dibutuhkan sistem pendinginan yang baik agar suhu mesin tetap terjaga. Pemodelan termal digunakan untuk membantu merancang sistem pendinginan yang efektif. Beberapa metode seperti pendinginan cairan dan udara paksa digunakan untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Pengelolaan suhu yang baik sangat penting agar mesin dapat bekerja dengan baik dan tahan lama. Kemudian metode termal, yaitu FEM atau Finite Element Method, akurat untuk analisis distribusi panas di area tertentu, namun memerlukan waktu komputasi yang lama. Yang kedua, LPTN atau Lampet Parameter Thermal Network, cepat dalam analisis real time tetapi dengan akurasi yang sangat rendah. Kemudian CFD atau Computational Fluid Dynamics, pemodelan aliran fluida dan distribusi panas dalam sistem pendinginan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ada beberapa rumusan masalah, yaitu pemilihan metode pemodelan termal yang efisien untuk mesin listrik arus kuat, penerapan teknik pendinginan yang efektif untuk menjaga suhu mesin tetap stabil dan aman, merancang sistem pendinginan yang efisien dan biaya yang wajar. Tujuan penelitian menentukan metode termal yang paling efisiensi dan efektif, kemudian menguji kinerja teknik pendinginan untuk mempertahankan suhu pada batas aman, kemudian merancang rekomendasi sistem pendinginan yang sesuai dengan aplikasi industri. Metode penelitian dan teknik pendekatan. Metode penelitiannya yaitu literatur, studi literatur, meninjau jurnal dan artikel ilmiah untuk mendapatkan informasi terkait pemodelan termal dan teknik pendinginan. Analisis perbandingan, membandingkan berbagai metode pemodelan dalam hal akurasi, efisiensi, dan aplikasinya di industri. Eksperimen simulasi, melakukan simulasi untuk menguji efisiensi teknik pendinginan dan menentukan metode terbaik. Pendekatan yang digunakan yaitu FEM, CFD, dan eksperimen prototipe untuk validasi hasil simulasi. Teknik pendinginan dan model termal. Teknik pendinginan yang dibahas yaitu di sini axial ventilation. Axial ventilation adalah sistem pendinginan yang paling sederhana dan ekonomis, di mana udara dialirkan melalui saluran aksial untuk mendinginkan rotor dan mesin listrik. Sistem ini cukup efektif untuk mesin dengan daya sedang, namun tidak cukup efisien untuk mesin berdaya tinggi. Udara yang mengalir melalui komponen utama mesin membantu menghilangkan panas, namun untuk aplikasi dengan kebutuhan pendinginan yang lebih intens, metode ini mungkin kurang efektif. Kemudian dengan spray cooling. Spray cooling adalah metode yang menggunakan cairan dengan viskositas tinggi untuk disemprotkan ke area panas seperti lilitan motor untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh komponen tersebut. Sistem ini sangat efektif dalam mengurangi suhu pada titik-titik dengan konsentrasi panas tinggi, dan penggunaan cairan dapat meningkatkan kapasitas pendinginan. Dibandingkan dengan udara biasa, spray cooling banyak digunakan pada aplikasi dengan suhu operasional yang sangat tinggi seperti motor listrik, industri besar, dan peralatan-peralatan industri yang memerlukan dispensi panas yang cepat. Kemudian modular cooling. Modular cooling merupakan kombinasi antara mesin aksial atau metode aksial dan metode spray cooling.
yang menggabungkan kelebihan kedua metode untuk memberikan efisiensi termal yang lebih baik. Dengan menggunakan dua sistem pendinginan yang secara bersamaan, modular cooling menawarkan solusi yang efisien untuk mesin dengan daya tinggi, mengatasi masalah suhu yang kompleks, dan menjaga dispensi panas yang baik dan konsisten, terutama pada motor industri besar di industri. Model termal yang digunakan yaitu FEM adalah metode yang digunakan untuk memberikan analisis distribusi panas yang sangat detail pada area tertentu di mesin. Dengan memecahkan geometri mesin menjadi elemen-elemen kecil, FEM memungkinkan analisis yang lebih akurat tentang bagaimana panas tersebar dan bagaimana suhu berubah di sepanjang komponen mesin. Kemudian CFD digunakan untuk pemodelan dinamika aliran udara dan cairan pendingin dalam sistem dengan tujuan mengoptimalkan sistem pendinginan. CFD dapat menggambarkan bagaimana militan fluida berinteraksi dengan komponen mesin, membantu dalam perancangan sistem pendinginan yang lebih efisiensi dan efektif dalam menjaga suhu operasional mesin. Kemudian perancangan dan hasil simulasi. Dalam perancangan sistem termal, yaitu yang ventilasi aksial, desain saluran dengan diameter dan jumlah saluran yang tepat menghasilkan pengurangan suhu pada rotor hingga 4,17 derajat Celcius dengan kondisi beban tinggi. Yang kedua, spray cooling. Sistem pendinginan langsung pada lilitan akhir dengan cairan viskositas tinggi menghasilkan penurunan suhu hingga 15%. Kemudian modular cooling, yaitu kombinasi yang tadi antara aksial dan spray cooling menghasilkan simulasi menunjukkan peningkatan efisiensi termal hingga 20%. Hasil simulasi dan validasi, penggunaan CFD menunjukkan distribusi aliran udara yang merata, sementara FEM menunjukkan pengurangan suhu yang signifikan di area kritis. Perangkat lunak simulasi untuk sistem pendinginan sistem. Di sini kita menggunakan analis CFD, yaitu digunakan untuk mensimulasikan aliran udara atau cairan pendingin di dalam mesin. Perangkat lunak ini memastikan distribusi udara atau cairan merata ke seluruh bagian mesin, menjaga panas berlebih yang dapat merusak komponen mesin. Contohnya, analis CFD biasanya digunakan untuk memeriksa bagaimana aliran udara mengalir melalui mesin dan memastikan bahwa aliran tersebut cukup untuk mendinginkan semua bagian mesin secara merata. Hal ini sangat penting untuk menjaga suhu tetap stabil dan menghindari overheating pada bagian-bagian tertentu. Yang kemudian kedua, metode FEM Toolbox berfungsi untuk menganalisis sebaran panas di dalam mesin dengan membagi mesin menjadi bagian-bagian kecil dengan penggunaan metode elemen hingga atau FEM. Perangkat lunak ini menghitung suhu pada setiap bagian mesin sehingga dapat diidentifikasi area yang paling panas dan menentukan pendinginan tambahan. Contohnya, metode FEM Toolbox digunakan untuk memeriksa efektivitas sistem ventilasi dalam mendinginkan mesin dan menentukan bagian-bagian yang membutuhkan pendinginan lebih banyak untuk memastikan mesin tetap beroperasi secara efisien. Kemudian konsol multiplicis adalah perangkat lunak yang digunakan untuk merancang sistem pendinginan yang lebih kompleks dengan menggabungkan berbagai elemen fisik seperti aliran udara, suhu, dan tekanan dalam satu simulasi. Dengan konsol, kita dapat merancang sistem pendinginan yang lebih efisien dengan mempertimbangkan interaksi antara berbagai faktor fisik yang saling berhubungan. Misalkan konsol memungkinkan untuk pemodelan berbagai metode pendinginan seperti kombinasi ventilation dan cairan pendingin untuk menghasilkan sistem pendinginan yang optimal bagi mesin. Dalam kesimpulannya,
pengelolaan suhu mesin harus kuat, efisiensi pengelolaan suhu sangat penting untuk mempertahankan kinerja dan memperpanjang umur mesin. Teknik pendinginan yang ada yaitu ventilation axial, mengalirkan udara untuk mendinginkan komponen mesin. Spray cooling, menyemprotkan cairan pendingin untuk menurunkan suhu pada bagian mesin yang panas. Sistem modular, menggabungkan berbagai metode untuk meningkatkan stabilitas suhu mesin. Modular termal yang dipakai yaitu VIM dan CFD. Kemudian meningkatkan efisiensi sistem pendinginan, menjaga suhu tetap stabil serta mengurangi resiko kerusakan komponen dan memperpanjang umur mesin. Baik, terima kasih untuk tugas presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dikunci ya, Pak? Bentar, Bang.